9 ingin mempresentasikan materi tentang instrumen kebijakan fiskal. Untuk link materinya kami akan siapkan di sini ya guys. Mungkin kami akan mulai dari perkenalan diri. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakar. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia. Oke, saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, instrumen kebijakan fiskal merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, pengertian kebijakan fiskal tersebut dapat didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui perubahan dalam pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pengeluaran yang diatur dalam kebijakan fiskal meliputi belanja pemerintah yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan penerimaan pemerintah terutama berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal diatur oleh Badan Kebijakan Fiskal atau bisa disebut BKF yang merupakan bagian dari Menteri Keuangan. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Menjaga stabilitas harga. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di dalam masyarakat. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menangani pengangguran. Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk menangani masalah pengangguran di suatu negara. 5. Meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan insentif pajak seperti pemotongan pajak atau keringanan pajak bagi kelompok masyarakat tertentu. Instrumen kebijakan fiskal. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah menggunakan beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan fiskal yang umum digunakan. 1. Pajak. 2. Pengeluaran belanja negara. 3. Utang pemerintah. 4. Subsidi. 5. Insentif pajak. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mempengaruhi perekonomian negara. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan di Indonesia. 1. Program Tax Amnesty. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia meluncurkan program Tax Amnesty atau amnesti pajak. Program ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang belum melaporkan atau menyetor pajak yang seharusnya dibayarkan. Melalui program ini, pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi pidana dan denda keterlambatan pembayaran pajak. Program ini berhasil meningkatkan pemasukan negara sebesar 130 triliun rupiah. 2. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah Indonesia juga pernah mengurangi jumlah subsidi BBM sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pengurangan subsidi ini dilakukan ketika harga jual BBM naik, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana subsidi untuk kebutuhan yang lebih penting. Pengurangan subsidi BBM ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal negara dan mengalokasikan dana subsidi untuk sektor-sektor lain yang lebih prioritas. Dari kebijakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal dan moneter.
Perbedaan utama antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terletak pada instrumen dan tujuan yang digunakan. Kebijakan fiskal fokus pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter fokus pada pengaturan suku bunga dan pasokan uang di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian melalui perubahan dalam pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga yang sehat, dan mendorong ketenaga kerjaan. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter ini antara lain adalah suku bunga, kebijakan pembelian obligasi, dan pengaturan cadangan bank. Nah, dari materi yang saya dan teman-teman saya presentasikan, dengan kesimpulan ini adalah kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen yang berbeda namun saling terkait dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal berfokus pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada pengaturan suku bunga dan pasokan uang. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada perkataan atau kelakuan yang kurang mengenakan atau sulit didengar, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.